Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi kecerdasan dan juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi kita hari ini yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kita. Oleh karena itu, anak-anak, teman-teman, silakan dipersiapkan buku paket dan buku tulisnya masing-masing di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bapak pada kesempatan ini, yaitu pelajaran IPS dengan materi baru, yaitu bab 2. Silakan dibuka buku pos kalian. Bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Tentunya kalian sudah berdoa semua ya. Tadi di pengantar Bapak tadi sudah disampaikan oleh asisten Bapak. Harus berdoa terlebih dahulu. Materi kita juga sudah diberitahu hari ini, dan kalian juga sudah menyiapkan buku-buku kalian tentunya. Oke, ini di buku pos ya. Tujuan kita setelah mempelajari dari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial, lalu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas, lalu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Tujuan kita itu. Baik anak-anak sekalian, mungkin metode belajar kita akan sedikit agak berubah ya. Nanti setelah semuanya mendapatkan kuota dari pemerintah, ini kan barusan tahap 1 ya, belum semuanya, Bapak juga belum dapat. Nanti kalau sudah dapat semuanya, kita akan menggunakan Zoom. Kalau kita menggunakan Zoom sekarang, dikhawatirkan yang belum dapat bantuan itu kasihan ya. Itu yang Bapak pikirkan, karena Zoom ini narik kuotanya lumayan besar gitu ya. Apalagi di saat pandemi, orang tua kondisi sedang sulit ekonomi. Oleh karena itu Bapak masih menggunakan video, cuma nanti cara kerjanya yang berbeda, dan Bapak membahasnya nggak banyak, hanya satu subbab saja. Toh kemarin juga selesai ya. Nah ini, mobilitas sosial. Mobilitas itu perpindahan ya, pengertian perpindahan, intinya mau perpindahan atau pergerakan sosial. Pergerakan. Nah, karena ilmu sosial itu ilmu yang belajar tentang pergerakan anak-anak. Nah, kita persingkat aja, nggak usah banyak-banyak. Kayak apa sih itu pengertiannya? Nah ini, mobilitas sosial menurut para ahli, ini menurut Paul, mobilitas sosial adalah satu, gerak perpindahan ya, gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain, atau gerak pindah dari satu strata ke strata yang lain. Kalau nggak salah ini udah pernah Bapak bahas di video yang lalu ini. Misalnya perpindahan naik dari strata yang satu ke strata yang lain. Misalnya orang tua kalian bekerja sebagai polisi atau tentara atau apa sajalah. Nah terus dia saat ini sedang tinggal di Cilegon, lalu
mereka dipindahkan ke satu tempat lain, mereka mendapatkan jabatan yang baru. Misalnya tadinya dia di Cilegon, jabatannya apa, lalu dipindahkan ke Serang, mendapatkan jabatan yang baru. Nah itu naik strata sosialnya, gitu. Jelas ya anak? Nah itu contohnya. Menurut Kim Bal-yong, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi satu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dan kelompok. Nah, kalau ini struktur sosial yang mencakup sifat hubungan antar individu. Jadi pergerakan antar kelompok ini, gitu loh. Nah itu ya, jelas ya. Nah ini struktur antar kelompok, misalnya kelompok A dengan kelompok B, gitu kan. Nah mereka apa namanya, atau gini, apa sih namanya, perpindahan penduduk satu kelompok. Misalnya satu desa nih, satu desa, gampangnya satu desa mana ya, desa di satu desa di Cilegon, misalnya desa Klelet, kampung Klelet, karena penduduknya padat, gitu ya, terus sering mendapatkan musibah bencana alam misalnya. Nah, lalu ditransmigrasikan, dipindahkan nih, seret, satu desa itu termasuk kepala desanya, perangkat-perangkat desa, gitu ya, itu dipindahkan semua ke satu tempat yang lain. Nah itu berarti kelompok, gitu. Nah terus berikutnya Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjukkan pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Ini perpindahan orang per orang atau individu. Misalnya orang desa, ini individu ya, orang desa sulit mencari pekerjaan, lalu dia pergi ke kota, ya, pergi ke kota. Di sana dia mencari pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidupnya, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah itu disebut mobilitas individu. Lalu ada juga mobilitas sosial, merupakan tindakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Itu juga sudah tadi ya, Horton sama oh ya itu Paul Horton. Ya udah ini ya. Nah oke anak-anak, Bapak rasa itu saja materi kita kali ini, tidak usah panjang-panjang. Cukup tugas dari Bapak, kalian kerjakan ini. Nah tugas individu, carilah 6 orang tetanggamu yang mengalami mobilitas seperti materi tersebut di atas. Nggak usah 6 lah, kalian cari aja kira-kira 1 gitu ya. Tulislah secara singkat proses mobilitas sosial ya, dari orang tersebut itu bagaimana prosesnya. Tuliskan pada faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami perpindahan. Tuliskan hasil identifikasi kamu pada kertas bergaris ya, pada folio, lalu difoto dikirimkan ke Bapak. Oke, Bapak rasa itu saja dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.